Halo Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat dan diberi kebahagiaan dalam rumah tangga yang hangat. Pernahkah Anda merasakan atau melihat pasangan di usia lanjut yang tampak seperti dua orang asing? Dulu mesra, sekarang seolah tak saling menyapa. Atau mungkin Anda sendiri yang mulai merasa, kok rasanya tidak seperti dulu ya? Tenang, hal seperti ini bukan hal yang tabu. Justru banyak wanita di usia lanjut yang mulai merasakan jarak emosional maupun fisik dengan suaminya. Ada yang mulai enggan berbicara, ada yang tak lagi bergairah, bahkan ada pula yang merasa lebih nyaman sendiri. Kenapa ini bisa terjadi? Apakah karena usia? Atau karena suaminya berubah? Atau justru karena banyak hal yang dipendam selama bertahun-tahun? Di video ini, kita akan membahas 8 alasan paling umum dan masuk akal mengapa wanita bisa mulai tidak tertarik lagi pada suaminya di usia lanjut. Ini bukan untuk menyalahkan siapapun, tapi justru untuk membuka jalan agar hubungan suami istri tetap sehat, saling memahami, dan harmonis hingga usia senja. Dan kalau Bapak atau Ibu merasa mengalami hal serupa, silakan tulis di kolom komentar ya, tentu dengan sopan dan bijak. Kita belajar bersama di sini. Jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, karena masih banyak topik penting lainnya seputar pernikahan dan kesehatan jiwa raga di usia senja. Sahabat, hubungan yang sehat itu seperti tanaman. Ia butuh disiram setiap hari, bukan dengan air, tapi dengan komunikasi. Di usia muda, mungkin kita masih sering ngobrol, bercanda, atau sekadar bertukar cerita kecil sebelum tidur. Tapi seiring bertambahnya usia, apalagi setelah anak-anak tumbuh dewasa, banyak pasangan yang justru semakin jarang bicara. Bukan karena tak peduli, tapi karena merasa, sudah tahu sendiri. Atau, ngapain sih diomongin lagi? Padahal, itu justru jadi awal mula jarak emosional terbentuk. Ketika komunikasi mulai berkurang, wanita bisa merasa tidak lagi didengar, tidak lagi dimengerti, bahkan merasa seperti hidup dengan teman sekamar, bukan pasangan hidup. Dan ini bukan cuma soal ngobrol biasa, tapi juga tentang kebutuhan emosional dan fisik. Banyak wanita yang tidak pernah lagi membahas perasaannya, keinginannya, atau bahkan rasa tidak nyamannya, karena takut dianggap cerewet, atau karena sudah terlalu sering ditanggapi dingin. Apa dampaknya? Lama-lama, perasaan itu berubah menjadi jarak. Jarak menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan menjadi ketidaktertarikan. Bukan karena tidak cinta lagi, tapi karena sudah terlalu lama merasa tidak terhubung. Ada sebuah studi yang mengatakan bahwa pasangan lansia yang tetap menjaga komunikasi secara terbuka, cenderung memiliki kesehatan mental dan hubungan seksual yang lebih sehat dibanding yang diam-diam saling menjauh. Solusinya bagaimana? Mulailah dari yang sederhana. Tanyakan kabar pasangan setiap hari. Dengarkan tanpa buru-buru menghakimi. Berbagi cerita kecil, meski hanya tentang cucu atau tentang masakan hari ini. Kadang, yang dibutuhkan wanita di usia tua bukan harta, bukan hadiah, tapi perasaan didengar dan dihargai. Sahabat, mari kita bicara tentang hal yang seringkali tidak diucapkan, tapi sangat dirasakan oleh banyak wanita, yaitu perubahan fisik di usia lanjut. Seiring bertambahnya usia, tubuh wanita mengalami banyak perubahan alami. Kulit mulai keriput, berat badan bertambah, rambut menipis atau memutih, dan otot tidak lagi sekencang dulu. Dan meskipun ini adalah proses alami, tetap saja banyak wanita merasa tidak nyaman. Ada yang mulai enggan bercermin. Ada yang merasa tidak layak dicintai lagi. Bahkan ada yang mulai menghindari keintiman karena merasa tubuhnya tidak menarik, seperti dulu. Ini bukan sekadar masalah fisik, tapi masalah persepsi diri. Ketika seorang wanita tidak merasa percaya diri dengan tubuhnya, maka hubungan dengan suami pun ikut terpengaruh. Bukan karena suaminya berubah, tapi karena dirinya sendiri merasa tidak pantas untuk dicintai. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Sex Research menyebutkan bahwa persepsi diri yang negatif pada wanita lansia sangat berkaitan dengan rendahnya hasrat dan kepuasan dalam hubungan seksual dan emosional. Artinya, bukan usia atau kondisi tubuh yang jadi masalah utama, tapi cara wanita memandang dirinya sendiri. Lalu, apa yang bisa dilakukan? Berikut beberapa tips agar wanita bisa tetap percaya diri di usia lanjut. Rawat tubuh dengan cinta, bukan dengan tekanan. Perawatan wajah, kulit,
atau tubuh bukan hanya untuk tampil cantik, tapi untuk merasa nyaman dan bersyukur atas tubuh yang masih sehat. Berpakaian rapi dan nyaman. Gunakan baju yang membuat ibu merasa percaya diri, bukan yang mengikuti selera orang lain. Berolahraga ringan. Jalan pagi, senam, atau yoga bisa membantu menjaga kebugaran dan memperbaiki postur tubuh, sekaligus meningkatkan hormon kebahagiaan. Berbicara positif pada diri sendiri. Ucapkan hal-hal baik tentang diri sendiri setiap hari. Aku wanita kuat. Tubuhku masih berfungsi dengan baik. Aku tetap berharga. Libatkan pasangan. Jangan takut untuk berbicara pada suami tentang apa yang dirasakan. Banyak suami yang sebenarnya tidak mempersoalkan perubahan fisik istrinya, tapi justru sedih karena istrinya menjauh tanpa sebab. Sahabat, daya tarik fisik mungkin berubah. Tapi cinta sejati tumbuh bukan karena kulit yang kencang, tapi karena hati yang terus terhubung. Sahabat, ada satu hal yang seringkali dianggap sepele, tapi dampaknya sangat besar terhadap hubungan suami istri, terutama di usia lanjut, yaitu perasaan tidak dihargai. Banyak wanita yang sepanjang hidupnya telah mencurahkan tenaga, waktu, dan pikiran untuk keluarganya. Mulai dari mengurus rumah, memasak, membersihkan, merawat anak, merawat suami, bahkan mengurus cucu di usia tua. Namun sayangnya, semua itu sering dianggap biasa. Bukan sesuatu yang perlu dipuji atau disyukuri. Padahal bagi seorang wanita, pengakuan dan penghargaan adalah bentuk cinta yang sangat berarti. Bukan hadiah mahal, bukan kata-kata romantis, tapi cukup dengan kalimat sederhana seperti, "Terima kasih ya, sudah repot-repot masa hari ini." Atau, "Kalau nggak ada kamu, rumah ini nggak bakal setenang ini." Ketika kontribusi mereka dianggap remeh, misalnya pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, menyapu, atau mengurus cucu dianggap memang sudah tugasnya. Lama-kelamaan wanita bisa merasa tidak penting. Dan perasaan itu, jika dibiarkan, bisa berubah menjadi rasa lelah, kecewa, bahkan ketidaktertarikan terhadap pasangan. Wanita pun bisa berpikir, "Aku sudah capek urus semuanya, tapi siapa yang urus perasaanku?" Lalu, bagaimana solusinya? Ucapkan terima kasih, sekecil apapun kontribusinya. Apalagi di usia tua, wanita lebih sensitif terhadap hal-hal emosional. Rasa dihargai bisa menjadi bahan bakar untuk tetap semangat melayani keluarga. Libatkan suami dan anak dalam pekerjaan rumah tangga. Tidak perlu semua dibebankan ke ibu. Pembagian tugas kecil, seperti menyapu atau mencuci piring, bisa membuat ibu merasa bahwa usahanya dipahami. Ungkapkan rasa bangga. Bicarakan pada orang lain, di depan anak-anak atau cucu, bahwa istri adalah sosok yang luar biasa. Ini bukan hanya membuatnya tersenyum, tapi juga menambah kedekatan emosional suami istri. Luangkan waktu khusus bersama. Tidak harus liburan jauh. Duduk berdua sambil minum teh sore, atau jalan pagi bersama, bisa memberi ruang bagi ibu untuk merasa dilihat dan dihargai. Sahabat, saat wanita merasa dihargai, ia akan memberikan cinta dan kelembutan tanpa diminta. Tapi ketika ia merasa tidak dianggap, hatinya bisa tertutup, bukan karena benci, tapi karena terlalu lama menunggu dihargai. Sahabat, siapa sangka, pekerjaan rumah tangga yang kelihatannya biasa saja, justru bisa menjadi sumber stres yang besar, terutama bagi wanita di usia lanjut. Coba kita bayangkan. Mulai dari bangun pagi, menyiapkan sarapan, mencuci, menyapu, memasak, membereskan rumah, mengurus cucu, bahkan merawat pasangan yang sedang sakit. Semuanya dijalani setiap hari, tanpa libur, tanpa gaji, dan sering tanpa pujian. Beban seperti ini, jika ditanggung sendiri terus-menerus, bisa menyebabkan kelelahan fisik dan mental. Dan kelelahan itu tidak hanya berdampak pada tubuh, tapi juga pada hubungan suami istri, terutama dalam hal keintiman. Ketika tubuh sudah lelah, pikiran penuh beban, dan tidak ada waktu untuk diri sendiri, maka minat terhadap hubungan intim pun bisa menurun drastis. Bukan karena tidak cinta, tapi karena tenaga dan pikirannya sudah habis duluan. Sebuah studi dari American Psychological Association menemukan bahwa stres dan kelelahan akibat beban pekerjaan rumah tangga memiliki pengaruh langsung terhadap penurunan gairah seksual dan kedekatan emosional dalam hubungan rumah tangga. Apa artinya? Artinya, pekerjaan rumah yang kelihatannya sepele,
ternyata bisa menjadi pemicu retaknya keintiman jika tidak dikelola dengan adil. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Bicarakan pembagian tugas secara terbuka. Tidak perlu malu untuk mengatakan, "Saya butuh bantuan." Atau, "Tolong gantian jaga cucu ya." Komunikasi yang jujur bisa mencegah rasa terpendam. Libatkan anggota keluarga lain. Suami, anak, bahkan cucu bisa diberi tanggung jawab ringan. Misalnya menyapu, mencuci piring, atau membeli kebutuhan dapur. Berhenti merasa harus sempurna. Rumah tidak harus selalu rapi. Masakan tidak harus selalu lengkap. Yang penting, tubuh dan pikiran ibu tetap sehat. Sediakan waktu istirahat untuk diri sendiri. Meskipun hanya 15-30 menit sehari untuk duduk tenang, berdoa, atau sekadar menikmati udara pagi, itu bisa membantu memulihkan energi secara emosional. Sahabat, rumah tangga itu bukan beban satu orang, tapi tanggung jawab bersama. Ketika beban dibagi, cinta pun bisa tumbuh kembali. Karena wanita yang merasa didukung, akan lebih mudah membuka hatinya, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional. Sahabat, salah satu hal yang seringkali menjadi duri dalam hubungan suami istri di usia lanjut adalah masalah keuangan. Mungkin secara sepintas, kita berpikir bahwa di usia tua, anak-anak sudah besar, tanggungan berkurang, jadi keuangan harusnya lebih ringan. Tapi kenyataannya, banyak pasangan justru menghadapi tekanan finansial baru. Pengeluaran obat, biaya periksa rutin, kebutuhan cucu, sampai cicilan atau tanggungan anak yang belum tuntas. Dan ketika pemasukan tetap atau bahkan berkurang, rasa cemas dan tegang pun sering muncul. Wanita yang terbiasa mengatur rumah tangga, jadi harus memutar otak. Uang belanja cukup nggak ya minggu ini? Kalau tiba-tiba sakit, ada tabungan nggak? Tekanan seperti ini bukan hanya membuat stres, tapi juga mencuri ketenangan batin. Dan saat pikiran penuh dengan angka dan kekhawatiran, hubungan suami istri, baik secara emosional maupun fisik, seringkali menjadi prioritas terakhir. Sebuah riset dari Journal of Family Psychology menyebutkan bahwa stres keuangan berhubungan erat dengan menurunnya kepuasan dalam hubungan pernikahan, termasuk dalam hal keintiman dan komunikasi. Ini bukan soal cinta yang hilang, tapi soal perhatian dan energi yang tersita oleh kecemasan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan di usia tua ini? Jujur dan terbuka soal keuangan. Jangan saling menyalahkan. Duduk bersama, hitung pengeluaran, dan buat keputusan bersama. Saat keuangan dibahas dengan terbuka, beban terasa lebih ringan. Cari solusi bersama, bukan menuntut. Misalnya mencari penghasilan tambahan ringan yang tidak terlalu menguras tenaga, atau memanfaatkan program bantuan sosial yang tersedia. Kurangi gaya hidup yang tidak perlu. Bukan berarti hidup harus serba kekurangan, tapi lebih ke menyederhanakan kebutuhan agar tidak membebani mental. Bangun rasa aman emosional. Kadang, bukan uangnya yang jadi masalah, tapi rasa takut tidak aman di masa tua. Pelukan, kata-kata menenangkan, dan komitmen saling menjaga bisa jadi pengganti uang yang menenangkan hati. Sahabat, stabilitas keuangan bukan satu-satunya fondasi rumah tangga. Tapi cara kita menghadapi masalah keuangan bersama, itulah yang memperkuat cinta di usia senja. Sahabat, seiring bertambahnya usia, hubungan pernikahan seharusnya semakin kuat. Tapi, kenyataannya tidak selalu seperti itu. Banyak pasangan lansia yang justru menyimpan luka lama yang belum sembuh. Konflik demi konflik yang dulu tidak pernah benar-benar dibicarakan hanya dipendam, ditelan waktu, dan dianggap akan hilang sendiri. Padahal, yang terjadi justru sebaliknya, rasa sakit yang tidak dibahas akan tumbuh menjadi jarak yang sulit dijembatani. Misalnya, ada perasaan dikhianati di masa lalu, atau luka akibat kata-kata yang menyakitkan. Mungkin pernah ada masalah pengasuhan anak, campur tangan mertua, atau perbedaan keputusan besar dalam hidup. Semua itu jika tidak pernah diselesaikan dengan jujur, akan membuat wanita merasa semakin jauh secara emosional, dan akhirnya juga secara fisik dari suaminya. Wanita butuh rasa aman secara emosional untuk bisa membuka diri secara utuh, termasuk dalam keintiman. Dan saat emosi terus-menerus tertahan, hubungan fisik pun perlahan memudar. Menurut National Institute on Aging, hubungan jangka panjang yang penuh konflik, tanpa adanya komunikasi dan penyelesaian, berdampak negatif terhadap kesehatan mental, menurunkan rasa cinta,
dan memperbesar potensi keterasingan dalam hubungan. Lalu, bagaimana kita bisa memperbaiki hubungan yang sudah bertahun-tahun seperti itu? Beranikan diri untuk bicara. Tidak ada kata terlambat. Mulailah dengan lembut. Saya masih menyimpan rasa sakit soal yang dulu, boleh kita bicarakan baik-baik. Fokus pada penyelesaian, bukan menyalahkan. Yang dibutuhkan bukan siapa yang salah, tapi bagaimana agar hubungan bisa lebih sehat dan hangat ke depan. Dengarkan tanpa memotong. Terkadang, yang dibutuhkan hanya didengar. Biarkan pasangan mengungkapkan perasaannya tanpa langsung ditanggapi dengan emosi. Bersedia saling memaafkan. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi membebaskan diri dari beban yang menghalangi kedekatan. Sahabat, konflik dalam pernikahan itu wajar. Tapi konflik yang dibiarkan tanpa penyelesaian akan menjadi tembok yang menghalangi cinta sejati tumbuh kembali. Dan di usia tua, tidak ada yang lebih indah daripada menutup masa hidup dengan hati yang damai dan hubungan yang utuh. Sahabat, saat memasuki usia lanjut, kita semua secara alami mengalami perubahan dalam cara memandang hidup. Apa yang dulu menjadi prioritas utama, kini mulai bergeser. Bagi banyak wanita, fokus hidup di masa tua tidak lagi sepenuhnya pada hubungan suami istri seperti dulu. Kini, perhatian lebih banyak tercurah pada kesehatan pribadi, merawat cucu, aktivitas sosial, ibadah, atau bahkan sekadar menikmati waktu untuk diri sendiri. Hal ini sangat wajar dan manusiawi. Karena di fase ini, wanita cenderung lebih mencari ketenangan, makna hidup, dan kedekatan emosional, bukan hanya hubungan fisik. Namun, perubahan ini bisa jadi membuat pasangan merasa diabaikan, apalagi jika tidak dibarengi dengan komunikasi yang baik. Perlu diingat, perubahan prioritas tidak berarti hilangnya cinta. Tapi jika tidak dikelola dengan bijak, bisa membuat hubungan terasa menjauh, terutama dalam hal keintiman. Bukan karena tidak cinta lagi, tapi karena perhatian sudah terbagi, dan waktu bersama pun jadi berkurang. Lalu bagaimana agar hubungan tetap harmonis? Meski prioritas berubah, berikut beberapa tips untuk menjaga keintiman dan keharmonisan. Sisihkan waktu khusus untuk berdua. Tidak perlu mewah, cukup duduk sore bersama sambil ngobrol santai tanpa gangguan, bisa sangat berarti. Jaga sentuhan sederhana. Pelukan, usapan tangan, atau hanya duduk berdekatan sambil menonton televisi bisa membantu menjaga koneksi fisik dan emosional. Dukung minat dan aktivitas pasangan. Tunjukkan bahwa Anda peduli pada apa yang sedang dia fokuskan. Ini menumbuhkan rasa dihargai dan diperhatikan. Rayakan momen kecil. Ulang tahun pernikahan, hari spesial keluarga, atau keberhasilan kecil tetap perlu dirayakan agar hubungan tidak terasa hambar. Tetap terbuka secara emosional. Berbagilah cerita, harapan, dan rasa syukur secara berkala. Percakapan hati ke hati sangat penting untuk menjaga kedekatan jiwa. Sahabat, cinta di usia tua bukan tentang siapa yang paling bergairah, tapi siapa yang paling setia hadir di tengah perubahan. Dan meskipun prioritas hidup bergeser, bukan berarti hubungan harus memudar, asal kita sama-sama mau menyesuaikan dan saling memahami. Sahabat, tak bisa dipungkiri bahwa setelah puluhan tahun bersama, hubungan suami istri bisa terjebak dalam rutinitas yang membosankan. Hari-hari yang sama, percakapan yang itu-itu saja, hingga akhirnya, kehidupan intim pun terasa hambar dan datar. Banyak pasangan lansia mengeluh kehilangan gairah dalam hubungan mereka. Tapi kalau ditelusuri, bukan karena tidak ada cinta, melainkan karena hubungan tidak lagi diberi warna baru. Yang dulunya saling memuji, kini jadi cuek. Yang dulunya suka berkencan, sekarang hanya bicara soal tagihan dan cucu. Kebosanan dalam hubungan bisa sangat memengaruhi kehidupan seksual. Karena bagi wanita, dan juga pria, gairah bukan hanya soal fisik, tapi juga tentang emosi, perhatian, dan kebaruan. Lalu, bagaimana cara menghidupkan kembali hubungan agar tidak tenggelam dalam kejenuhan? Berikut beberapa solusinya. Buat waktu untuk berkencan ulang. Tidak harus pergi jauh, sekadar makan malam berdua di rumah dengan suasana khusus, atau jalan santai sambil bergandengan tangan bisa membawa nuansa baru. Bicarakan fantasi atau keinginan masing-masing. Komunikasi yang jujur soal apa yang diinginkan dalam hubungan intim sangat penting. Banyak pasangan merasa canggung, padahal justru dengan saling terbuka, keintiman bisa tumbuh lebih dalam.
Berikan kejutan-kejutan kecil. Sapaan manis, sentuhan tak terduga, atau mengingat kembali kenangan indah bersama bisa membangkitkan kembali koneksi lama yang sempat redup. Ubah suasana kamar atau rutinitas malam. Perubahan suasana, aroma, bahkan pencahayaan bisa memberikan efek psikologis yang menyegarkan hubungan. Fokus pada keintiman emosional. Sentuhan hati ke hati, saling mendengarkan, dan hadir sepenuh hati, adalah pondasi dari kehidupan seksual yang sehat dan bermakna. Sahabat, gairah dalam hubungan bukan hanya milik anak muda. Justru di usia tua, ketika semua topeng sudah dilepas, saat itulah kita bisa merasakan cinta yang paling tulus, asal kita bersedia memeliharanya dengan kasih dan kreativitas. Sahabat, menjaga hubungan tetap hangat dan penuh cinta di usia lanjut memang bukan hal yang mudah. Tapi bukan berarti mustahil. Dengan saling memahami, terbuka, dan mau terus belajar mencintai satu sama lain, hubungan bisa tetap kuat, bahkan lebih dalam dari sebelumnya. Sekarang saya ingin mendengar dari Anda. Apa yang Anda lakukan untuk menjaga hubungan tetap penuh gairah dan harmoni setelah bertahun-tahun bersama pasangan? Tulis pengalaman atau tips Anda di kolom komentar, karena bisa jadi kisah Anda menginspirasi pasangan lainnya. Dan seperti biasa, terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya yang juga membahas topik kesehatan, hubungan, dan kehidupan lansia secara lebih hangat dan mendalam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus jaga cinta dalam keluarga Anda.